Jenazah pendaki asal Brasil Juliana Marin saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Proses evakuasi terhadap Juliana dilakukan oleh tim SAR selama 5 hari terhitung sejak Sabtu 21 Juni lalu. Insiden jatuhnya Juliana saat ini tengah menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Brasil. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB, di sana ada jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah yang sudah siap dengan laporannya. Selamat malam, Robi. Malam Siska dan juga Tribuners. Ya, Baik, Siska dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, di mana jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang ditemukan di kedalaman 600 meter di jurang jalur menuju puncak Rinjani sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Mataram sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah. Jenazah Julian ini langsung dibawa menuju ke ruang otopsi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dari informasi yang kami terima, bahwa jenazah Juliana akan dilakukan otopsi secara menyeluruh pada besok sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah proses otopsi itu berlangsung, jenazah Juliana akan diberangkatkan melalui jalur darat menuju ke Denpasar, Bali. Dan dari Denpasar barulah jenazah akan diterbangkan langsung menuju ke negara asal yakni Brazil. Dan menurut penuturan dari pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Fauzal, bahwa alasan jenazah Juliana diberangkatkan melalui jalur darat menuju Denpasar karena memang tidak ada pesawat yang bisa mengangkut jenazah dari Lombok menuju ke Bali, sehingga alternatif yang disediakan oleh pemerintah saat ini melalui jalur darat, yakni melalui kapal laut dari Lembar menuju ke Padang Bayi nantinya. Kemudian Siska dan juga Tribuners, dari informasi yang kami terima, proses evakuasi tadi pagi berlangsung dramatis, di mana proses evakuasi berlangsung dari pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, dan barulah pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah jenazah Juliana ini berhasil diangkat dari jurang sedalam 600 meter. Dari setelah diangkat bersama dengan oleh tim SAR gabungan dari Brimob dan juga Basarnas dan juga relawan, jenazah selanjutnya dibawa menuju ke Pelawangan Sembalun, pos Pelawangan Sembalun, dan tiba sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Dari sana kemudian jenazah dibawa menggunakan tandu menuju ke Resort Sembalun dan tiba tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih proses evakuasi ini memakan waktu hampir belasan jam, ya, dari pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 8.40 waktu Indonesia Tengah. Biska dan juga Tribuners. baik. Robi, insiden jatuhnya Juliana di Gunung Rinjani ini mendapat sorotan tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat Brasil. Lalu banyak juga yang mempertanyakan mengapa proses evakuasi tidak menggunakan helikopter. Bisa dijelaskan apa saja kendala yang dialami oleh petugas di lapangan terkait dengan proses evakuasi ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan berdasarkan laporan dari tim evakuasi yang disampaikan bahwasanya proses evakuasi ini memang berlangsung dramatis, di mana lokasi atau posisi Juliana sejak awal dikabarkan terjatuh, yakni di kedalaman 150 sampai dengan 200 meter ini ternyata terperosok semakin ke dalam, sehingga pada tadi malam memang posisi Juliana berada di kedalaman 600 meter, dan tadi malam juga dari tim Basarnas yang turun langsung mengevakuasi dinyatakan Juliana sudah dalam kondisi meninggal dunia. Cuaca kabut yang menyelimuti puncak Gunung Rinjani ini salah satu menjadi tantangan, sehingga semula evakuasi akan dilakukan menggunakan helikopter dari Basarnas, namun karena cuaca dan juga medan di kemiringan yang cukup miring ini tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter, sehingga petugas melakukan metode dengan cara menarik jenazah dari bawah menuju ke puncak atau ke lokasi
titik awal evakuasi. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, apakah terkait dengan proses evakuasi terhadap jenazah Juliana ini ada keluarga korban atau mungkin dari pihak kedubes yang mendampingi di rumah sakit saat ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa menurut laporan dari pemerintah atau Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwasanya proses evakuasi ini tadi langsung disaksikan oleh pihak keluarga dari Juliana yang saat ini masih berada di Sembalun. Tidak hanya itu, proses evakuasi ini juga dihadiri langsung atau disaksikan langsung oleh perwakilan dari kedutaan Brazil, dan saat ini mereka dalam posisi berada di Sembalun. Menurut informasi, baru besok pagi mereka akan bergerak menuju ke Mataram untuk melihat proses evakuasi, proses autopsi dari jenazah Juliana ini. Dan juga pada hari ini dari informasi yang kami terima, Kepala Basarnas RI juga langsung hadir ke Sembalun untuk memimpin proses evakuasi jenazah Juliana yang saat ini tengah menjadi sorotan dunia karena banyak yang menilai evakuasi ini terlampau lambat prosesnya. Juliana dan juga Tribuners. Baik, Robi, lalu selanjutnya terkait dengan proses pemulangan jenazah Juliana ke Brasil, bagaimana terkait dengan mekanismenya? Ya, proses pemulangan jenazah nantinya akan melewati jalur darat terlebih dahulu, yakni dari Lombok menuju Bali, kemudian dari Bali akan langsung menuju ke Brazil atau negara asal dari Juliana ini. Dan seluruh proses daripada pemulangan ini akan ditanggung oleh negara Indonesia. Demikian Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Stop. Lurus. Ya, terus. Lurus. Ya, oh. Oh ya. Tandu maju. Naik dua ya. Di atas. Bawang dia. Ayo, geser. Wartawan stop ya. Dan besok kita akan berangkatkan ke Denpasar via darat karena tidak ada pesawat yang punya kecukupan untuk bisa membawa jenazah ke Bali dari Lombok. Dari Bali baru pulang ke negaranya. Keluarga dari korban sudah ada di Sembalun, bermalam di Sembalun, dan besok akan ke rumah sakit ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan fasilitasi untuk dia pulang ke Denpasar, melalui Denpasar. Kapan dilakukan otopsi? Otopsi besok pagi, diperkirakan di pukul 8. Insya Allah kalau bisa selesai otopsi ini, maka kita sudah bisa memberangkatkan ke Denpasar. Nah, kemudian dicatat bahwa seluruh kebutuhan dari keluarga dan fasilitasi di ambulans, kemudian transport dan lain-lain itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk keseluruhan dari hal-hal yang berkaitan dengan korban ini. Kita juga ikut empati, dan Bapak Gubernur
memastikan bahwa seluruh pelayanan yang terkait dengan kepulangan dan juga fasilitasi keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.